Hari ini, yuk kita bedah sebuah angka yang kelihatannya luar biasa, kayak tanda keberhasilan digital Indonesia gitu. Tapi, seperti yang bakal kita lihat sama-sama, di balik angka yang keren itu, ada cerita lain yang tersembunyi. Mari kita mulai. Hampir 90%, tepatnya 89,76% rumah tangga di Indonesia sekarang udah punya akses internet. Angka yang fantastis kan? Di atas kertas ini tuh pencapaian yang monumental banget, sebuah kisah sukses yang luar biasa. Dan yang bikin lebih gila lagi tuh kecepatannya. Coba lihat lini masa ini. Kita loncat dari cuma 20% di tahun 2009, itu artinya lompatan hampir 70 poin persentase cuma dalam 15 tahun. Benar-benar cerita sukses pembangunan infrastruktur. Jadi, PR kita udah kelar dong ya. Tapi tunggu dulu, apa benar angka rata-rata nasional yang fantastis ini menceritakan segalanya? Nah, disinilah analisis kita jadi makin seru. Soalnya, di balik angka 90% yang gemilang itu, ada sebuah jurang yang sunyi. Jurang yang nggak selalu kelihatan di statistik nasional. Oke, kita mulai kupas dari lapisan pertama ya, jurang antara perkotaan dan perdesaan. Ini cerita klasik sih, tapi ternyata masih relevan banget dalam konteks digital. Kalau kita mundur sedikit ke tahun 2015, perbedaannya tuh udah jelas banget. Selisihnya lebih dari 15 poin persentase antara kota dan desa. Dan meskipun sekarang jaraknya udah sedikit menyempit, perbedaan 2 digit ini tuh masih ada dan menandakan ketidakmerataan yang sangat nyata. Dan yang penting banget buat diingat, selisih ini tuh bukan sekedar statistik. Ini adalah cerminan perbedaan kesempatan hidup. Coba bayangin dia pas pandemi, waktu semua anak harus belajar dari rumah. Keluarga di kota dengan koneksi stabil mungkin bisa adaptasi. Sementara banyak banget keluarga di desa yang harus berjuang mati-matian sama sinyal yang putus nyambung. Nah, kalau Anda pikir jurang kota desa tadi udah jadi masalah besar, siap-siap. Mari kita lihat datanya dari sudut pandang yang lain. Ada jurang yang, wah, jauh lebih dalam, jauh lebih dramatis waktu kita bedah data antar provinsi. Dan ini dia kontras yang paling tajam. Sementara rata-rata nasional kita udah nyaris 90%, coba lihat angka untuk Papua Pegunungan. Jomplang banget kan? Selisihnya lebih dari 77 poin. Di Papua Tengah juga sama, kesenjangannya puluhan poin. Ini bukan lagi sekedar kesenjangan, ini udah jurang yang raksasa. 12,15%. Coba, kita biarkan angka ini meresap sejenak. Inilah dia, jurang digital yang paling sunyi. Sebuah realitas yang tersembunyi di balik angka nasional yang kita banggakan, tapi nyata banget dirasakan oleh saudara-saudara kita di sana. Pasti pertanyaannya, kok bisa gini sih? Ini tuh bukan sekedar masalah teknologi ya, ini adalah kombinasi yang rumit dari banyak hal. Tantangan geografis, biaya bangun infrastruktur yang mahal banget, terus kepadatan penduduk yang rendah juga bikin operator mikir-mikir buat masuk, karena insentif komersialnya kecil. Belum lagi soal daya beli dan tingkat literasi digital masyarakatnya. Kompleks. Oke, jadi seiring makin banyak yang punya akses internet, tantangannya juga ikut berubah loh. Pertanyaannya sekarang bukan lagi sekedar udah punya internet atau belum, tapi jadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Nah, sekarang kita ini masuk ke fase yang namanya digital divide tahap kedua. Kalau tahap pertama itu soal akses, punya atau nggak punya internet, simple. Tapi tahap kedua ini ngomongin kualitas, seberapa ngebut koneksinya, seberapa stabil, dan yang paling penting apa masyarakat punya kemampuan buat memanfaatkannya secara produktif. Gini deh gampangnya, bayangin ada 2 keluarga ya, dua-duanya di data statistik dibilang terhubung ke internet. Tapi keluarga yang satu bisa nikmatin internet super cepat dan stabil buat jalanin bisnis online. Sementara keluarga yang lain cuma bisa sesekali kirim WhatsApp karena sinyalnya lemah banget. Di statistik mereka setara, tapi dalam realitas ekonomi mereka hidup di dunia yang benar-benar berbeda. Terus gimana dong? Setelah kita lihat semua jurang ini, pertanyaannya, apa yang bisa kita lakuin? Yuk kita bahas langkah-langkah strategis buat menutup jurang yang nggak kelihatan ini. Oke, ada 4 langkah kunci nih. Pertama, intervensi harus fokus ke wilayah prioritas, kayak Papua Pegunungan tadi. Kedua, jangan cuma kasih akses, tapi perkuat juga literasi digitalnya, biar internetnya bisa dipakai buat hal-hal produktif. Ketiga, kita perlu indikator baru yang resmi, yang ukur kualitas, kecepatan, dan stabilitas, bukan cuma akses doang. Dan yang terakhir, kebijakan digital itu harus nyambung sama agenda pemerataan ekonomi yang lebih besar. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang ngena banget.
Keberhasilan yang sejati itu sebenarnya bukan angka 90% tadi. Keberhasilan sejati itu adalah ketika jarak antara provinsi yang paling maju koneksinya sama yang paling tertinggal jadi sekecil mungkin. Nah, itulah ukuran transformasi digital yang sesungguhnya. Jadi, saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Apakah internet ini akan benar-benar jadi alat untuk mengangkat semua orang, jadi eskalator mobilitas sosial, atau kalau kita nggak hati-hati, jangan-jangan internet malah memperdalam jurang ketimpangan yang udah ada? Jawabannya ada di tangan kita semua. Terima kasih telah menyimak.